Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan, kita masih dapat melangsungkan perlombaan ini. Yang saya hormati para panitia dan serta juri penyelenggara lomba, serta yang saya hormati teman-temanku yang menonton video ini, saya sampaikan terima kasih. Teman-teman, sebelum saya menyampaikan isi pidato saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dario Orlando Simanjuntak, mahasiswa akuntansi di Universitas HKBP Nomensen Medan. Teman-temanku calon pemimpin bangsa, bulan ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, negara kita Indonesia telah memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Tidak terasa, 76 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Merdeka berarti mandiri dan pendek. Hari ini Indonesia sudah bisa berdiri sendiri atas sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Kita patut bersyukur hari ini kita sudah tidak merasakan penjajahan seperti yang dialami para pendahulu kita. Oleh karena itu, maka jangan lupa juga untuk tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperebutkan kemerdekaan. Marilah kita sekilas melihat pengorbanan para pahlawan kita. Mereka tidak pernah menyerah meskipun nyawa menjadi taruhan mereka. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, tema pidato kali ini adalah peran pemuda sebagai agent of change. Jika kita membicarakan peran pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pemuda turut mengambil andil dalam kemerdekaan. Peran pemuda itu adalah bertempur melawan penjajahan dengan cucuran keringat dan darah. Kekuatan mereka dibutuhkan untuk merebut negara kesatuan republik dari tangan penjajahan. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak lepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang peduli pada bangsa dan negara. Seperti pidato Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan di dunia. Menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda bisa membawa perubahan. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di era milenial dengan pemuda yang sebelumnya adalah perkembangan teknologi. Sekarang ini yang telah menjadikan para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi muda. Zaman now adalah sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Itulah yang seharusnya kita jadikan patokan atau acuan bahwa kita sebagai pemuda harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang. Dalam berbagai sidang sektor, terutama dalam sektor politik. Sekarang kita juga sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Pandemi ini juga membuat kita berada di jurang resensi. Meskipun demikian, pandemi ini bisa dijadikan sebagai momentum merefleksikan diri, momentum untuk lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan kita sebagai bangsa. Termasuk potensi-potensi besar bangsa Indonesia. Dunia ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup para generasi di dalamnya. Di era ini dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusia untuk lebih ditingkatkan. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar, dan menjadi lebih baik serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat dan agar dapat memecahkan setiap masalah. Sehingga saat ini pemuda merupakan agen perubahan, agen of change yang diharapkan dapat membuat perubahan yang lebih baik ke depannya. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agen of change, yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik, termasuk dalam politiknya. Kita para pemuda harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara.
yang tercinta. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi apabila ada orang yang baik, profesional, dan berintegritas tinggi masuk ke dalamnya. Jadi, kunci kesuksesan ini adalah ada di tanganmu pemuda Indonesia. Maka sadarlah, tingkatkan peranmu, dan ketahui fungsi di bangsa ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah saatnya penggerakan pemuda Indonesia kembali bangkit. Kita adalah pemegang tumpuk perjuangan. Berjuanglah mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa ini saja saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pidato kali ini membawa dampak bagi kita semua, termasuk bagi saya. Terima kasih.